Empu itu adalah berarti mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, power, kesaktian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka juga udah jelas tuh para perempuan ini kenapa milih bukan Kongres Wanita pada waktu itu. Karena kenapa menggunakan istilah perempuan? Karena secara maknawi kata perempuan itu luar biasa. Saya nggak bisa terima, saya digugat cerai. Saya ini sering kali mengirim cek. Si bininya jawab, emang saya cuma butuh cek doang, saya juga butuh cok. Jadi cekcok ya. Karena Anda hanya ngirim cek tanpa bawa cok, maka jadinya cekcok. Gitu ya. Ya cok tuh nggak maknanya sendiri artinya. Batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan hal-hal yang bahlul dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Alhamdulillah kita masih stay bertiga nih. Kita akan membicarakan saat ini yaitu sebuah tanggal yang sangat bersejarah, tanggal juga yang keramat, yaitu Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Untuk Anda, para ibu, kami ucapkan selamat. Semoga apa yang sudah Anda korbankan dari awal sampai dengan sekarang dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, kita akan langsung masuk nih ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ini kan ada dua versi sebetulnya Hari Ibu ini. Meskipun tanggalnya kelihatannya sama nih ya, 22 Desember gitu. Tapi kalau dari Indonesia ini sejarahnya seperti apa? Lalu dunia itu bagaimana? Iya, yang jelas kan dulu kan kita ada, sebelum ada negara Indonesia ya, negara Indonesia, sebelum ada negara Indonesia kan kita ini daerah yang namanya Nusantara ini kan jajahan Belanda. Nah, di era penjajahan Belanda itu tahun 28-an itu ada sejumlah perempuan berkongres lah. Jadi ada Kongres Perempuan Indonesia. Itu kan ada Hari Sumpah Pemuda kan, 28 Oktobernya kan. Ya. Nah, jadi ini para perempuan ini adalah berkongres. Nah, dari Kongres Perempuan itulah kemudian ditetapkan itu sebagai Hari Ibu gitu ya. Sebetulnya itu hari perempuan. Hari perempuan harusnya ya. Karena iya. Kongres Perempuan. Kongres Perempuan. Jadi memang di dalam tema-tema kongres itu sebenarnya lebih ke para perempuan di zaman itu adalah ingin berkiprah lah. Karena juga kan ada dominasi pria gitu di zaman-zaman itu ya. Kalau kita juga membaca novel-novel di zaman tahun-tahun sebelum kemerdekaan itu kan banyak misalnya novel-novel yang menceritakan bagaimana perempuan itu di dalam dominasi laki-laki. Misalnya cerita Siti Nurbaya gitu ya kan, itu kan di dalam tema-tema itu. Dan lagu-lagu pada waktu itu juga kan banyak lagu-lagu yang ada kaitannya dengan tema-tema perempuan, seakan-akan perempuan itu adalah tidak mempunyai kesetaraan ya di dalam berkiprah di dalam kehidupan keseharian. Nah itu jadi sejarahnya ke sana sebenarnya. Jadi barangkali kalau kita mau ngelihat adalah berarti ada tema-tema bukan hanya emansipasi sebenarnya, tetapi juga lebih dari itu tadi kiprah-kiprah perempuan yang sebenarnya adalah bisa banyak ini. Ya, sehingga banyak novel-novel zaman pergerakan itu adalah yang menceritakan tentang bagaimana para perempuan ini adalah keluar dari belenggu dunia yang seakan-akan dikuasai oleh kaum pria gitu pada saat itu. Awalnya begitu. Nah, cuman nggak tahu gimana menjadi bergeser jadi ya Mother's Day tadi gitu. Jadi kita jadi Hari Ibu. Kalau Hari Ibu kan penekanannya adalah lebih ke peranan seorang ibu, jasa seorang ibu gitu kan. Sebetulnya dua hal yang berbeda kalau dilihat ya. Kalau perempuan kan dengan ibu berbeda dalam arti konteksnya ya. Dalam konteksnya beda. Perempuan ini kan lebih ke sebenarnya yang dipersoalkan, yang diperjuangkan oleh para perempuan pada waktu itu adalah bagaimana para perempuan ini adalah dipandang bukan sebagai nader gitu kan, nader kan woman, men yang punya wu gitu kan, manusia yang punya rahim gitu, bukan sekedar woman seperti itu, tapi juga. Nah, kenapa digunakan istilah perempuan? Karena ada kata perempuan kan. Nah, jadi perempuan itu adalah dipandang empu itu adalah berarti mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, power, kesaktian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka juga udah jelas tuh para perempuan ini kenapa milih bukan Kongres Wanita pada waktu itu. Karena kenapa menggunakan istilah perempuan? Karena secara maknawi kata perempuan itu luar biasa.
Oh gitu. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini kan juga kiprah-kiprah para perempuan itu luar biasa. Misalnya di dalam sejarah-sejarah ada Ratu Sima gitu kan, ya yang perempuan itu yang bahkan beberapa naskah-naskah itu menggambarkan bahwa seorang ratu yang sangat adil, yang bisa membuat aturan. Mungkin kalau daerah sekarang itu mungkin Brebes ke atas lah itu. Jadi dari Brebes gitu ya sampai ke Pati, mungkin itu wilayah daerahnya itu ya. Nah itu kan di situ sampai dia bisa bikin aturan gitu ya. Orang kalau misalnya jatuh barang nggak boleh diambil, biarin aja gitu sampai orangnya balik lagi ke situ. Oh. Nah jadi sampai hebat-hebat tuh kan perempuan itu ya. Kemudian juga misalnya di Aceh, di Arab aja masih ngeributin gitu peranan perempuan. Di Aceh kan sultanat udah banyak perempuan. Jadi kalau kita bicara Nusantara, sebenarnya ketika kita bicara peranan kiprah perempuan itu luar biasa. Misalnya Kemala Hayati, laksamana perempuan yang disegani gitu ya. Nah jadi lebih ke sana sebenarnya awalnya itu. Mungkin dari situ juga ada istilah kan kalau hewan itu, binatang itu kan ada kayak contoh semut. Yang diikuti, yang ditakuti, yang jadi leaders adalah queens-nya gitu. Queens-nya, iya. Maka ya, ratunya. Lebah juga kan gitu. Lebah juga ratunya. Iya, Artinya iya. berarti justru ibu di sini ya, maksudnya bergeser mungkin dari tadi perempuan emansipasi, mungkin dari situ ada pergeseran maksudnya ke ibu kali ya. Ya, akhirnya jadi leader gitu. Jadi kan? pindah lama-kelamaan pindah ke ibu dalam peranan domestik jadinya. Ibu yang melahirkan. Kayaknya kita dengerin dulu dah orang Forsa ini ya kan. Oh iya, gimana tuh lagu? itu. Ada lagunya ya? Gimana Iya. lagunya nih, Ustaz? Iya, iya. Iya, emang ada lagunya ya. Di apa namanya, Bang Haji Umairang lah ya. Iya. Hai manusia, Teng. hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Wah, Ada satu lagi, belum selesai. Mirip banget gimana? Apa namanya? Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Wah, ini ya. Udah mirip belum nih sahabat? Mirip banget ya. Mirip Jadi banget, ini Masya Allah. satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa batas ya ibu. Jadi wajar kalau diperingati hari ibu. Iya. Lanjut. Tadi ini semut udah, lebah kita udah. mau tahu domba Garut. Masih Peranan itu ya. ibu dalam domba Garut gimana kira-kira? Perdombaan. Iya, lanjut Kak Asep. Ya, yang jelas memang kalau kita ngelihat kan memang ya hari ibu bergeser lah ya kan. Secara budaya juga beda. Jadi kalau kita apalagi dengan dunia digital ya, yang orang kemudian bikin meme gitu ya, yang intinya adalah berfoto dengan ibunya, ngirim kemana-mana gitu ya, bergeser sebenarnya. Jadi kalau dulu adalah perempuan, ini perempuan ini adalah dalam rangka kesetaraan gitu. Kalau sekarang ya kayaknya pergeserannya jadi menjadi hari ibu. Nah kan sama juga tuh. Kemudian orang ribut, kemudian hari ibu ada kok, hari bapak kok nggak ada kan ya gitu ya. Itu udah kita bahas lah dulu ya. Tapi ya sekarang bukan hari ibu juga, jatuhnya hari istri jadi hari ibu. Jadi misalkan istri itu ada 2 ulang tahunnya. Iya. Nah, jadi pertama ulang tahunnya sendiri, yang kedua pas hari ibu. Hari ibu ya. Ada juga seperti itu kan, ibu dari anak-anak gitu kan. Iya, Anak-anak masih kecil-kecil, nggak mungkin ngasih hadiah ayahnya gitu ya. Tapi dengan banyaknya hari ini tukang kue makin seneng. Tukang gue makin seneng. Iya, artinya ya itulah hebatnya manusia, bisa bikin apa ya? Bisa bikin momen gitu ya. Hari guru penuh kue. Iya. Setiap hari bisa penuh kue sebenarnya. Iya, itu seneng tukang kue tuh. Iya, seneng. Tapi berkaitan dengan ibu ini sendiri, Kang Asep. Kang Asep tuh gimana pengalamannya nih dulu? Ya dengan ibu? sayang kalau saya dari pengalaman saya bersama ibu saya sejak anak-anak ya, ibu saya tuh benar-benar hero lah buat saya tuh. Masya Allah. Artinya saya adalah ibu yang mau tidak mau menjadi berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi saya. Ya. Dan itu kan nggak mudah tuh, nggak mudah karena saya dibesarkan oleh ibu saya, tetapi ya saya ngelihat barangkali susah tuh nyari orang kayak ibu saya gitu ya, yang benar-benar ngawal, buat kita juga belajarnya juga bener, katakanlah kita juga supaya istilahnya kita juga ranking 1 terus gitu ya. Kalau ini ya dengan tentunya saja ibu saya juga kan
jumpalitan itu dinamika hidupnya kan gitu, karena harus membesarkan anak, di satu titik juga harus kemudian melindungi anak, karena juga menjadi seorang janda pastinya juga nggak mudah gitu kan, untuk membesarkan seorang anak itu. Ini saya waduh-waduhan ini Ustaz. Ini mirip Ustaz. Jadi apa yang Kang Asep bicarakan itu ternyata mirip banget dengan saya ya. Jadi kalau bagi saya ya hero lah Ibu tuh. Hero ya, bener gitu. banget. Jadi ya sulit dicari gitu ya. Saya dulu bisa baca sebelum saya sekolah, yang ngajarin ibu saya kan gitu ya. Senang membaca karena ngelihat ibu saya tuh kalau lagi santai itu baca buku, baca majalah aja kerjaannya gitu ya. Nah jadi juga ketular lah dari tema-tema itu. Nah kemudian juga ya saya beruntung juga tuh oleh ibu diberi kesenangan membaca ya, sehingga saya membaca buku apapun sebenarnya ya pada waktu kanak-kanak itu, sehingga barangkali akhirnya saya bisa mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi oleh kanak-kanak gitu ya dengan cara orang-orang dewasa gitu kan, dari bacaan gitu kan, cepat tua gitu, karena kan ibaratnya kan bacaan itu menggambarkan tadi kalau ada peristiwa kayak gini harus ngapain, kalau ada peristiwa kayak gini harus ngapain. Nah, ya mau tidak mau karena kita tadi masalah-masalah kehidupan yang kita alami sudah yang harusnya masalah seperti itu dialami oleh orang-orang yang usianya katakanlah 17, 18, 20, 25. Nah, kita udah ngalami masalah-masalah yang berat itu di waktu kanak-kanak gitu. Nah, ibu kita kan mau tidak mau nih gimana caranya ngelindungi anak nih. Betul. Ya, dari cercaan, dari hinaan, dari ledekan gitu ya, orang-orang di sekitarnya. Itu kalau saya ngelihat kayak gitu luar biasa lah. Masya Allah. Jadi sebelum ke Ustaz Latif nih, saya juga mau cerita juga nih, karena ada kemiripan nih tentang ibu ya. Mirip-miripin aja. Enggak, ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan. Pertama, kemiripannya my mother is my hero, bener banget ya. Artinya ibu itu bukan hanya sekedar tapi tulang punggung juga. Bahkan kalau saya itu membuat sebuah training namanya parenting, itu based on look up-nya itu ya, melihat role modelnya ibu saya gitu. Jadi dari kecil itu usia 5 tahun, usia 6 tahun itu saya udah diajarkan tentang bahasa. Bahasa itu yang baik, yang sopan. Di lingkungan saya itu bahasanya kebun binatang semua tuh. Tapi luar biasa saya tidak terwarnai oleh lingkungan karena sudah dibentengi oleh seorang ibu ini, ya kan? Jadi ibarat kata-kata bilangnya seperti ini. Kalau ke saya ya waktu itu, geng nyarios yang saya no halus ya. Jadi bicara yang bagus. Jadi saat orang jumpa dengan saya, otomatis orang itu bicara halus gitu. Itu pertama. Yang kedua, jadi ibu itu seperti apa ya? Seperti mursyid kalau sebelum punya mursyid ya. Jadi kata apa yang kita ibu katakan itu udah pasti benar gitu. Bahkan saya berani berdebat meskipun bisa jadi salah gitu ibu ya. Nah, terus banting tulangnya luar biasa ya. Artinya apa yang bikin kalau Kang Asep kan tadi lebih ke skill membaca ya, dia banyak baca. Kalau saya lebih multi skill waktu itu. Jadi waktu itu saya seneng ngedrum. Sama ibu dilesin drum. Saya seneng gamelan, di ini kan sampai saya waktu itu sulap. Dulu tuh ibu tuh apa namanya yang main ini payung. Dulu tuh kan umbul-umbul payung yang buat di nikahan. Sampai uang pertama saya dapat Rp5.000 gitu ya dari situ skill. Tapi Rp5.000 zaman berapa? Iya zaman itu, tapi Rp5.000 itu berasa berharga. Ya iya di zaman itu bakso bisa berapa porsi? Berapa porsi kan? Iya. Nah, itu wah luar biasa. Multi talentan gitu. jadi ketika saya sekarang mungkin terlihat serba bisa bukan karena saya sebetulnya, tapi karena ibu yang melihat ini maunya kelihatannya di mana nih. Karena dalam tanda kutip saya waktu itu broken home ya. Bukan berarti saya ada masalah, I love you dad gitu. Bapak I love you gitu ya. Nah, cuman maksudnya karena memang ada perpisahan itu saya ikut ke ibu, otomatis kan jadi betul-betul jadi ayah sekaligus jadi ibu ya. Ngajarin saya berbagai hal sampai berbagai skill. Nah, dan lain sebagainya, alhamdulillah nih. Jadi hatur nuhun, terima kasih banyak nih buat ibu nih. Nah, itu kesamaannya, ada kemiripannya. Kesamaannya sama-sama ngajarin skill, calistung ya, bisa sebelum ini bisa baca ranking 1 gimana caranya gitu terus gitu kan. Nah, itu dia keren tuh. Masya Allah, kalau dihadapkan dengan kondisi yang tadi bisa jadi berbeda. Nah, kalau kita melihat kan kondisi kita nih ada kesamaannya itu, ibu adalah sekaligus ayah.
Kalau Ustaz Latif ini kan harmonis nih, rukun. Tapi nggak kalah juga, beliau multi talenta juga. Seperti kita dengar tadi ya, suaranya begitu luar biasa. Beliau Ustaz juga sering masuk TV dia juga. lahirnya setelah Omai Rama itu aja. Lahirnya setelah ramai-ramai. Nah, kita perlu tahu juga. Jadi bukan dalam arti peranan seorang ibu ini bukan hanya ketika ia menjadi single mother ya, tapi juga bagaimana kehebatan seorang ibu sehingga melahirkan seorang Ustadz Abdul Latif ini gitu ya, founder Hatam. Gimana Ustadz ceritanya, Ustadz, pengalamannya? Iya, kalau bagi saya ibu saya itu ya sekarang apa namanya, mungkin ya bisa dikatakan setiap pekan lah saya ziarah ke ibu itu. Ibaratnya setiap pekan lah. Pokoknya saya kalau bangun saya ziarah ibu. Saya memang niatkan pokoknya tiap Jumat atau ya Kamisnya atau Sabtunya gitu atau Ahadnya ya ziarah ke ibu. Jadi sangat sering ziarah ke ibu itu sampai sekarang. Nah, jadi itu apa namanya, memang benar kata Bang Haji Omai Rahmat tadi. Jadi memang satu-satunya, dan betul juga di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya tunjuknya satu ya. Karena bener, ibumu, ibumu, ibumu. Beda ya kan? Beda. Kalau kayak gitu itu jadi argumen itu. Argumen. Jadi dalil bagi beberapa orang pria yang wajib poligami. Gitu dia. Ya kan? Itu kisahnya yang gimana tuh ya? Ya itu kan nunjuk gitu. Gimana? Kan dia nunjuk tadi. Nunjuk tadi. Ibumu ke arah sini, ibumu ke arah sini, ibumu ke arah sini. Nah, persoalannya kan dicari di hadis nggak ada nunjuknya itu. itu mah apa namanya ya, tafsiran aja lah, tafsir. Memang hadisnya kan ada itu ya. Tafsir jalan lain lah itu yang saya rasa. Iya, harusnya saya nggak pakai dual language ya. Jangan. Ibunya satu. Ibumu, baru bapakmu. Nah, karena kalau tadi diartikannya kayak gitu kan jadinya bercandaan ya. Kata ibunya, jadi ibunya tadi ada berapa? 3. Sementara ibumu berapa? Karena jadi 1. Jadi harusnya kan jadi gitu. Iya. Tapi ibu nggak kalah cerdas juga kan, Asep? Nggak kalah cerdas juga ya. Kas ibu lagi kan yang tadi tuh anaknya bilang, jadi ibumu kurang berapa? Kurang 2. Oke, kamu lihat nggak ibu sekarang lagi masak apa? Sayur terong mah. Gimana caranya satu terong muat untuk bertiga? Ya dipotong 3 mah. Kasih tahu Maya. Nggak kalah cerdas juga. Lanjut saat yang ibumu. Jadi dalam kasus barusan itu adalah berarti udah ada ancaman itu ya. Udah ada ancaman. Terong siapa gitu ya. Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ini implisit. Episodenya pada ini yang belum nonton ya, seru. Ada RT ya, seru banget. Ya. Oh ya, tentang ibu ya. Jadi kalau bapak saya itu memang tipe pendidik ya, tipe ustadz. Kalau ibu saya nggak banyak bicara. Jadi kalau saya pandai bicara mungkin dari bapak. Kalau ibu saya dari Jakarta ke Tegal, sekeluarga bareng rame, ibu saya nggak keluar satu kata pun bisa. Bisa tuh ya, bisa anteng gitu ya. Tapi anteng ya ini ya. Dosanya dikit kayaknya. Kayak karena tapi banyak kerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kerja mulu. Mungkin diemnya itu menghasilkan doa kali ya, Ustaz ya. Itu dia. Itu yang lebih tajam tuh. Betul, ibu saya sangat spiritual. Kalau apa-apa semua itu Allah. Lagi-lagi kata ibu saya, semua itu Allah. Ketika dia ingin melakukan sebuah pilihan, lalu ada mimpi diarahkan ke sini, mimpi diarahkan ke situ, begitu ya. Jadi memang tidak banyak bicara, tetapi bisa jadi tadi kolbunya tuh hidup. Dan bapak saya memang pendidik, sehingga ketika bisnis, bapak saya dan ibu saya bisnis, ternyata di tengah jalan lebih pinter ibu saya bisnisnya. Dalam hal bengkel las. Jadi pendirinya bapak saya awal create betul, inisiasi selanjutnya ibu saya lebih pinter malah bisnisnya. Jadi ibu saya saat itu megang bengkel, ibu saya juga dagang sayur, gitu kan. Ibu saya punya anak 10 gitu. Bisa dibayangkan ke pasar, hujan-hujan, jatuh di pasar dalam rangka dagang sayur gitu. Anaknya 10 harus kerja keras. Kenapa diambil alih oleh ibu saya? Karena ibu saya secara manajemen keuangan lebih pinter gitu. Jadi akhirnya bapak saya udah deh kalau gitu tentang bisnis diserahin ke ibu, ngecat dan lain sebagainya, mobil. Sebentar, berarti tadi itu bisnis dilakukan kan kalau 10 anak itu bisa jadi kan tunji nih, setahun hiji, setahun satu kan, anak lahir ini mungkin gitu ya. 2 tahun 1. Artinya kan di momen ketika bikin bisnis itu
kadang lagi mungkin hamil ya, mengandung, kadang lagi menyusui, kadang berarti produktivitasnya luar biasa ya. 10 itu aja udah produktif ya. Produktif itu banget. aja terus sambil bisnis, sambil ngopeni anak, masya Allah. Ibu saya itu malam. Jadi kalau dari pagi sampai malam itu enggak pokoknya enggak berhenti kerja lah. Sedikit selalu ada saja yang dikerjakan ya. Ada aja yang dikerjakan karena urusannya banyak, sehingga kalau sholat duha itu enak banget gitu kan. Karena apa? Dia istirahat gitu sholat duha, dan saya termasuk anak yang paling sering ketiduran di samping sholat duhanya gitu ya. Ibu saya kadang-kadang habis isya lagi duduk gini saking capeknya ibu saya tidur di kursi. Ibu saya kadang-kadang jarang tidur di ini juga, kasur, lagi rebahan tentunya tidur. Nah bagian saya lah, ibu saya ini rumah saya banyak nyamuk, maka saya ambil katakanlah lotion itu ya anti nyamuk, saya lapin kaki, tangan, leher, kuping, lalu saya ambilin bantal, karena saking seringnya ibu saya ketiduran, saking capek. Capek sekali. Capek pun sampai tidurnya pun sampai nggak proper ya, nggak proper. di situ ambil duduk sampai mana aja tidur. Ya. Jadi saya perhatiin lah ibu saya, yang diperlukan apa ini gitu ya. Jadi luar biasa. Karena saya anaknya, jadi termasuk anak paling dekat lah dengan ibu ya. Jadi saya paling sering ya ke pasar beli beras di bajai, lalu saya di atasnya beras, beberapa tumpukan beras gitu. Jadi itu hikmah nggak ke Mesir ya, Ustaz? Iya. Alhamdulillah saya nggak ke Mesir. Jadi saya bisa, mungkin waktu saya ya kalau anak laki-laki ya mungkin saya paling banyak nemenin ibu lah. Gitu ya. Saya bersyukur sampai akhir hayatnya gitu ya. Saya sampai mandiin, katakanlah nyebokin ibu gitu. Kalau dulu ibu saya nyebokin saya, di akhir hayat saya nyembukin ibu gitu. Jadi berarti sampai di pangkuannya pas waktu wafatnya Ustaz. Iya, ini ya. Artinya sampai Ustaz kan melihat pas zikirnya itu ya. Betul sampai ibu saya pokoknya sangat, ibaratnya kalau saya datang tenang gitulah ibaratnya gitu. Sampai ketika akhir hayat ibu saya ada di hadapan saya bimbing, ayo dikir mak gitu kan. Saat itu tensi darahnya tinggal 10. Jadi udah sangat lemah. Kata dokter, Ustadz ini ibu kondisinya sudah sangat buruk. Lalu kita udah ikhtiar maksimal. Sekarang lakukan ini aja, doa, bimbing dikit. Dibimbing dikit, jahri nggak bisa, baca sholawat nggak bisa. Tapi saya ingat, akhirnya saya bisikin ke telinga emak saya, "Mak, inget mak, saat talqin pikir kopi oleh pengarsa Abah Anom." Lalu ibu saya yang udah nggak bisa bicara apa-apa, lalu ibu saya ngangguk pelan. Memang ibu saya pendiam ya, jadi ketika hidup saja bicaranya jarang. Apalagi ketika sakit udah diem aja. Lalu ngangguk, alhamdulillah. Saya ketuk-ketuk bantal tuh, bimbing pikir kopi. Lalu lama-lama kerutan-kerutan makin hilang. Saya juga nggak tahu ibu saya kapan diambil oleh Allah. Tiba-tiba dari monitor itu dokter bilang, "Ustadz, ibu sudah nggak ada." Gitu kan. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita doa kepada Allah. Lalu selesai itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter. Bu Dokter, terima kasih sudah memberikan yang terbaik kepada ibu saya dan sudah memberikan aba-aba. Mudah-mudahan dengan aba-aba itu kami bisa membimbing ibu saya. Ibu saya menghadap Allah dalam keadaan berpikir. Masya Allah. Gitu ya. Berarti Ustaz setelah innalillahi alhamdulillah ya. Iya, setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu doa, lalu alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan terima kasih kepada dokternya. Nah, kita nggak ngamuk-ngamuk, "Dokter, wah gimana sih ini?" gitu kan. Ya, tapi dokter sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan aba-aba. Jadi kan kita sekarang saatnya bimbing dikit gitu dengan indikator-indikator yang ada. Jadi memang ibu itu luar biasa lah ya. Saya bersyukurnya ibu saya dikuburkannya dekat di Rawamangun. Jadi saya bisa, ya kalau doa sih udah sering lah ya. Tetapi doa secara fisik, ziarah itu kan ada sebuah kebanggaan. Jadi ketika orang tua kita meninggal, lalu kita datangi, dia bilang kepada tetangga-tetangga kuburan, "Nih anak saya nih, ini anak saya nih," begitu kan. Jadi mereka ikut, "Oh itu anak kamu," bangga. Jadi ketika sering didatengin, itu ini nih orang tua yang sering didatengin anak gitu kan. Kalau kita memang menghormati ibu kita, jangan hanya ketika meninggal, ketika hidup, ketika meninggal juga kita disitulah bukti kita sebenarnya masih hormat apa enggak sama ibu kita gitu. Ya, bukti bakti kita ya. Yang mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berbakti. Karena salah satu ciri-ciri anak soleh, saya pengen jadi anak soleh gitu ya. Itu sering ziarah. Menurut ya seorang ulama
boleh disetujui, boleh tidak gitu ya. Iya. Tapi itu kan sebuah ungkapan bahwa kerinduan kita gitu, ingin selalu dekat. Jadi kalau saya dikubur ibu saya, kadang-kadang saya pengennya berlama-lama. Ingat zaman dulu gitu, berlama-lama sama ibu saya. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, habis itu saya tawarin bapak ibu saya, "Mak, mau minum apa? Mau minum ini. Bapak mau minum apa? Mau minum ini." Saya catat, saya sajikan, masak gitu kan. Lalu saya keluar ke jalan cari roti. Itulah rutinitas sehari-hari. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua hal yang dipelajari. Yang pertama adalah seorang ibu yang single, bagaimana, kan gini ya, sekarang ini ibu-ibu millennials, zamannya ibu-ibu millennials, yaitu ibu zaman now ini kan berbeda ya dengan zaman old ya. Zaman now ini banyak delegasi nih. Gitu. Yang pertama delegasi mengurus anak, daycare, ada babysitter, babe gitu. Jangan bilang malas. Jangan bilang malas, banyak delegasi, banyak pendelegasian ya, sehingga dan memang alasannya memang luar biasa banyak juga kan, memang capek, sama-sama capek kan, ibarat kata merasa ini sudah melakukan ini, padahal ibu kita zaman dulu itu melakukan pekerjaan yang nggak kalah serunya, nggak kalah luar biasa banyaknya gitu ya. Nah itu pertama ada pembelajaran dari situ, apa yang bisa kita petik ya Kang Asep dari masing-masing ibu kita. Lalu yang kedua adalah bakti kita terhadap ibu. Yang pertama, kalau ibu kita masih hidup, jangan sia-siakan ibu kita ya, artinya kita kunjungi, kita jadi doakan. jangan sia-siakan, tapi perlu dilulukan ya. Lulukan, nah itu dua-duanya ini. Ya dua-duanya Anda ya, gitu ya. Padahal bahasa lu itu nggak bagus nggak ya. bagus. Tapi di begitu saat lulukan, dilulukannya lain lagi. lagi ya. Nah, pas lagi hidup ya, jangan sampai disia-siakan, tapi harus dieluk-elukan ya. Artinya apa yang keinginannya, karena kita bakalan merasa di saat sudah kehilangan ya betapa berharganya seorang ibu. Dan untuk Anda yang ibunya memang sudah tiada, dalam arti bakti kita itu masih tetap ada gitu. Masih tetap kita harus lakukan. Artinya bahkan tiap pekan Ustaz Latif ini terus berziarah gitu ya. Dan itu adalah salah satu untuk tanda-tanda orang yang soleh itu adalah berziarah terhadap orang tua. Nah, terkait dengan hal yang bisa diambil pelajaran nih buat ibu milenial, gimana Kak Asep tadi? Ya, yang jelas sih sebenarnya kan sama ya. Artinya kan kalau misalnya kita ngelihat tradisi Arab dulu juga ada ibu susuan ya kan. Nah, jadi ada di dalam tradisi Arab di mana orang-orang nyari gitu keluarga-keluarga kaya raya gitu ya untuk menjadi ibu susuan gitu ya kan. Nah, artinya juga memang kan kalau misalnya kita larikan ke zaman sekarang gitu, artinya boleh-boleh saja gitu orang mendelegasikan kayak gitu. Cuman walau bagaimanapun si ibu yang bersangkutan tetap harus hadir. Jadi jangan sampai bener-bener si anak gak kenal ibunya itu yang mana. Kenalnya babysitter ya. Iya, nah sehingga sering kali terjadi kan ada yang namanya kedekatan emosional. Jadi ada yang namanya attachment ya. Nah, jangan sampai anak ini mengembangkan kalau bersama dengan babysitternya aman, nyaman, begitu babysitternya tidak ada, dia ngerasa gelisah. Jadi ada yang namanya istilahnya insecure lah gitu ya, attachment. Nah, itu tidak sedikit itu yang begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi delegasi tapi tidak hadir. Boleh gitu mendelegasikan. Sebetulnya boleh mendelegasikan ya, tapi harus hadir ya. Iya, jadi saya menemukan banyak sejumlah kiai di Jawa Timur, pondok pesantren besar, dan dia bilang, Kang Asep, saya itu bilang sama istri saya nggak perlu kerja keras itu. Jadi saya punya anak 5 orang perempuan, semua anak 5 perempuan itu ada yang megang, 5 orang yang megang. Tetapi saya bilang ke istri saya, tetap harus ada di situ. Jadi yang ngemandiin misalnya si babysitter 1 gitu ya, tetapi si istri saya wajib ada di situ. Ngobrol dengan anak-anak ininya yang melakukan hal-hal fisiknya orang lain lah, kira-kira begitu. Nah, jadi hadir itulah gitu. Hadir itu menjadi penting. Jadi hadir berada di situ. Jadi karena ini ilmu huduri ini nantinya kan gitu ya. Ilmu yang diperoleh dari karena ada hadirnya seseorang di situ gitu. Karena dialami kalau diayati. Masya Allah. Nah, jadi mungkin di era milenial ini saya rasa di semua era juga sama. Intinya adalah maukah seorang ibu itu memandang bahwa hadirnya seorang ibu itu sendiri adalah bagian dari
memenuhi ragam kebutuhan fisik dan kebutuhan psikisnya dari si anak. Itu yang barangkali juga akan menjadi pembekalan. Kalau dia misalnya terbekali dengan baik, anak akan tumbuh dengan bagus. Kalau dia tidak terbekali dengan baik, anak bisa jadi terganggu perkembangannya. Lebih disebabkan karena tadi ada trauma-trauma di masa kanak-kanak. Masya Allah, betul itu. Jadi itu adalah peran seorang ibu itu begitu penting, yaitu hudur, hadir dalam tumbuh kembang anak, sehingga si anak itu biar tidak terhambat, ya, artinya lancar dalam berbagai hal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lalu kalau dari perspektif agama nih, Ustaz, tadi kan seorang ibu terhadap anaknya. Nah, sekarang bagaimana cara bakti yang baik dengan disesuaikan dengan era saat ini ya? Bakti seorang anak terhadap ibu yang terkadang memang anak ini kan LDR ya, jauh. Apakah komunikasi itu bisa digantikan dengan teknologi? Misalkan komunikasi nggak harus ketemu tapi by phone. Terus yang kedua, misalkan gimana cara baktinya gitu ya. Kadang ada juga anak yang gapnya itu cukup jauh dengan orang tua nih, lebih dekat dengan sahabatnya, teman-temannya, lingkungan kerjanya gitu, Ustaz. Gimana cara baktinya dengan gap yang cukup ini jauh nih, Ustaz? Iya, yang pertama yang saya sikapi dari sisi ibunya dulu ya. Dari sisi ibu yang tadi Kang Asep sampaikan tuh menarik. Ibu harus hadir. Dan di hari ibu ini juga kita perlu meningkatkan kehadiran ibu bagi anak, itu terutama bagi ibu-ibu kerja. Gimana tuh caranya? Artinya gini, alhamdulillah di tempat kami di Nitrogen tuh perempuan ada 3 ya. Masing-masing bawa anak di kantor. Boleh tuh? Boleh, kita harus nggak mengganggu kerja nih, aktivitas. Ya kita harus maklumi, banyak maklum karena bagaimana suami istri kerja, anak dengan siapa gitu kan? Maka anak kadang-kadang dibawa, kadang-kadang ada saudaranya, dititipin saudaranya. Ya ketika nggak ada anak dibawa ya silakan. Kita yang lain harus banyak maklum karena yang tadi kehadiran ibu itu kan penting. Jadi kami di kantor ya kadang-kadang ada 2 anak-anak kecil, ada yang nangis gitu ya. Yang lain harus banyak maklum lah karena disitulah saat-saat penting, jangan sampai anak hidup tanpa ibu begitu tanpa kehadiran ibu kan jiwa ragaku dari kasih sayangnya kata Bang Haji kan gitu ya. Nah kalau ketika kasih sayang dan kehadiran ibu nggak hadir, ini jiwa raganya bisa terganggu kan gitu secara mental ya. Maka kepada teman-teman yang di kantor barangkali ada seorang perempuan bekerja lalu punya anak, susah, takut bagaimana, ya lingkungannya harap membuat sebuah lingkungan yang memungkinkan anak ini dekat dengan ibu tanpa kehilangan produktivitasnya gitu ya. Barangkali ada tempat bermain atau bagaimana gitu kan. Berarti sebetulnya perlu juga dipikirkan bagi kalaupun dia bekerja, perusahaannya juga. Artinya bagi para pemilik perusahaan ya, gimana agar kondusif tapi juga si ibu itu juga bisa hadir dalam kehidupan anaknya, salah satunya dengan fasilitas tadi ya. Ya, fasilitas, lalu kebijakan ya. Lalu keluarga besar perusahaan itu ya banyak maklum juga begitu kan. Nah, jadi ya tempat kami ya nggak besar sih, kecil gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah teman-temannya pada maklum, para pimpinannya juga pada maklum begitu ya. Nah, jadi kami juga maklum lah. Jadi seperti itu dan itu penting buat bahkan ada teman saya dia meeting ya udah anak dibawa pakai apa? Pakai stroller ya? Stroller gitu ya. Tempat meeting ya anak biasa ikut meeting tuh jadinya. Dan ini pendidikan juga buat anak. Bahwa ibunya ikut dalam meeting-meeting strategis. Itu saya jadi ingat ibu saya juga suka bawa saya tuh waktu itu ketika beliau kuliah. Ini pas kuliah tuh saya dibawa-bawa tuh. Pansan ente IP-nya tinggi. 4,01 kan? 4,01. Itu udah melebihi ini. Kuliah duluan. Ya udah kuliah. Jadi saya masih ingat minum bekasnya Profesor Juhaya gitu kan. Diminumin ke saya gitu. Terus bekasnya Profesor siapa Ahmad Tafsir gitu kan. Nah, jadi ibu itu justru hadir, jadi saya tuh udah dikenal dari dulu waktu kecil tuh. Jadi kalau ini banyak baca buku, ini banyak minum air profesor. makanya dia dapat tabaruknya dia. Tabaruknya dapat. Alhamdulillah ya. Dapat tabaruk. Ilmu sih nggak banyak kan? Emang nggak banyak. Tabaruknya. Ya. Itu ya berarti ini sekarang karena sudah 30 menit ya lebih. Oh iya tadi belum ya. Yang ini yang terkait anak
anak Iya betul. Jadi memang alhamdulillah kita bersyukur ada teknologi. Teknologi bisa membuat kita tersambung, nggak seperti dulu ya. Tetapi itu saja tentu tidak cukup. Tidak cukup karena kehadiran secara fisik itu juga penting juga. Bapak dia nelpon istrinya, dia transfer istrinya, tapi kalau nggak datang kan lain lagi urusan. Itu ada tuh kalau di daerah ada kisah itu. Jadi dulu ada di pengadilan agama seorang pria yang kerja di luar negeri protes karena dia digugat cerai oleh istrinya. Wah, di pengadilan itu sulit didamaikan. Tapi wah, dia ngamuk tuh yang si laki-laki ini mengatakan, saya nggak bisa terima, saya digugat cerai. Saya ini sering kali mengirim cek. Si bininya jawab, emang saya cuma butuh cek doang, saya juga butuh cok. Jadi cekcok ya. Karena Anda hanya ngirim cek tanpa bawa cok, maka jadinya cekcok. Gitu ya. Ya cok tuh maknanya sendiri artinya batin apa? Batin ya. Bukan, ada lahir ada batin. Ialah perempuan ditinggalin lama-lama. Oh iya. Ya, butuh coknya itu kan. Jarang dibelah. Meskipun nggak ngerti tapi arahnya orang udah paham. Udah paham lah, ya kan. Iya. Ya, anak juga kurang lebih begitu juga lah. Kalau orang tua ya belayannya, makan masakannya, gitu, makan bersamanya, berbagi ceritanya, gitu kan. Main bersama, katakanlah anak ngajak orang tua makan bersama di mana, gitu kan. Sesekali waktu, ya itu penting lah. Tetap kehadiran fisik itu tetap penting, kecuali memang kalau anaknya di Amerika, jauh ya. Juga, ketika sesama di Indonesia gitu katakanlah kehadiran fisik tetap penting. Iya. Artinya kalau ketika terkendala oleh jauh itu penting juga quality time ya. Secara teknologi mungkin sekarang bisa FaceTime atau Zoom dan lain sebagainya ya. Jadi kalau saya sama ibu juga kadang kan kalau ngobrol tuh sejam lebih gitu kan, di telepon karena keasikannya gitu ya, luar biasa. Itu mudah-mudahan itu sebagai salah satu bakti yaitu dengan menjalin terus komunikasi ya. Gitu ya Ustaz ya. Jadi itu bukti baktinya. Lalu juga kalau Kang Asep bilang bukan hanya sekedar lahir dalam arti cek tadi ya, tapi batinnya juga ada, coknya, perhatiannya dan lain sebagainya. Perhatian itu nggak harus mahal, nggak harus ini, tapi yang menghadirkan diri kita juga di hadapan ibu kita bahwa kita tuh ada, kita tuh perhatian, kita itu tetap sayang sama ibu kita. Silahkan buktikan dengan berbagai cara. Cara masing-masing bisa berbeda-beda, baik Anda yang dekat maupun Anda yang jauh gitu ya, maupun terpisah oleh benua dan lain sebagainya. Tetap banyak cara untuk kita berbakti terhadap orang tua. Bisa juga kalau ada cara-cara tertentu yang khusus, bisa juga komen di bawah ini. Boleh. Untuk memperkaya kami, silakan ketik ya di kolom komentar. Demikian sahabat, sekali lagi kami ucapkan untuk Anda para ibu, selamat Hari Ibu. Namun sebelum kita tutup, silahkan diminum terlebih dahulu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini tak lupa disponsori oleh Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Silahkan download aplikasinya di link caption di bawah ini. Demikian, insya Allah kita jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.